Tetiting pentingna keutamaanna awal waktu sholat kepanikah atika dia keutamaanna akhirat atas dunia. Lah kita kak dito kadang tak sadar cek manabi akhirat kepanikah lebih utama, lebih baqa, lebih abadi. Muntunya panikah rosak, bedi rosak, orang bedi rosak, bedi matiah, yang dimiliki semuanya pasti ditinggalkan. Nikah kadang-kadang tidak sadar kita. Cek mon akhirat kepanikah lebih utama, lebih abadi daripada dunia. Apa? Karena kita seringkali noroen kuwatah nafsona kita. Menoroen kuwatah nafsona kita kepanikah, maka kita habis kehidupan kita. Iabi kalaben nafsona kita, iabi kalaben syahwat kita, saengkena odik ni alam dunia yang seharusnya kita kepanikah memperbanyak zadun, memperbanyak bekal, memperbanyak keuntungan-keuntungan seakan dibawa nenek akhirat, nikah tidak didapatkan oleh kita. Apa? Sebabnya kita kadin toh noroen nafso, tunya melolo, mun tunya melolo, maka hidupnya kita kadin toh bedi elang nilai, bedi elang keberkatan. Dunia tak penting, benih tak penting, penting juga cuman dunia juga pakai ada. Apa pentingnya dunia kepanikah? Sekali lagi saya katakan, pentingnya dunia kepanikah kaangkui nombok bekal nocu deka alam akhirat. Montada dunia bila senompok bekal, ya tak bisa. Makanya dunia kepanikah penting, bahkan bisa lebih penting daripada akhirat, dalam arti kita keangkui nyareh mabenyak bekal untuk hidup yang selanjutnya. Ini kepentingnya dunia. Pentingnya dunia. Tetapi mana bitunya kepanikah keangkui akhirat, maka dunia lebih penting daripada kehidupan akhirat. Apa? Karena dunia lebih dahulu daripada akhirat. Bentak tahu kita cek mun bedah dunia mun kita tak epaudi nang itunya. Tetapi pangeran kepanikah nyiptakan manusia dan itunya tak boleh setong. Allah kepanikah zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, zat yang maha mampu atas segala-galanya. Sehingga Allah kepanikah mempunyai keinginan kangku diketahui bahwa Allah kepanikah maha besar. Makanya sampai-sampai nih dalam hadis qudsi itu buakin sarang Allah kepanikah kuntu kanzan makhfiyan anhu. Jawabun Allah, sengko adalah bagaikan gudang yang begitu besar tapi sifatnya rahasia. Kuntu kanzan makhfiyan anhu. Sifatnya rahasia. Allah kepanikah adalah zat yang maha besar tapi rahasia. Fa'aradtu an u'rafa bi fa khalaqtul insa. Maka sengkok karena sengkok adalah zat yang maha besar ben sengkok teroe ketahuan ben makhluk, maka engkau nyiptakin makhluk. Yang kok ben bang. Engkau ben re. Tetapi manusia engkau ben re. Ciptakin sareng Allah supaya gula ben sambian ngenal dek ka Allah, ngenal dek ka pangeran, dek ka zat semaha agung. Nikah nomor setong. Nomor 2, gula ben sambian cipta sareng Allah, tak lain iki kadinto kaangkui apa? Kaangkui liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah pisahan fasal
Wa alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti. Wa alaika dan atas kamu bil mubadarati dengan bersegera. Bis salati dengan salat awwalal waqti pada awal waktu. Awwalal waqti pada awal waktu bihaitsu la yu'adzinu sekiranya la yu'adzinu tidak azan al mu'adzinu siapa muadzin likulli maktubatin untuk setiap solat maktubah likulli maktubatin bagi setiap solat maktubah illa kecuali waqat tawaddata sungguh engkau telah berwudu wa hadarta dan engkau hadir fil masjidi di masjid fil masjidi di masjid. Jadi pasal pada kesempatan pagi mangken adalah pasal dianjurkannya kita kadinto bersegera di dalam melaksanakan solat. Wa alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti pada awal waktu. Nengekanto kita hendaknya sebelum masuk waktu azan, sebelum masuk waktu solat, kita kepanekan ampun dianjurkan ke angkui wudu lalu hadir ke masjid. Jadi sebelum azan bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin illa waqad tawaddata. Jadi kita sebelum masuk adzan masuk waktu, dan itu sudah dianjurkan ke angkui ngala uduk terlebih dahulu dan hadir ke masjid. Dan ini pertanda bahwa kita kadinto litulia akeluna daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nabi lampun iolog Allahu Akbar sudah ada azan, itu sudah ada panggilan dari Allah. Kita mau mendahului daripada panggilan Allah itu. Makanya yang kanto bihaitsu la yu'adzinul mu'adzin likulli maktubatin illa waqad wada'ta. Kita sudah asadia wudu, kita sudah dalam keadaan soceh, dalam keadaan bersiap-siap diri ka angkui ngadep deka ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sudah berdenai masjid dan nai tempat pasojudan, masjidun tempat sujud. Fa illam taf'al dzalika, jikalau engkau tidak melaksanakan dzalika akan hal tersebut, seumpama tak bisa melaksanakan sekatiba nikah, tak bisa ngala wudu terlebih dahulu sebelum masuk waktu misalnya pun, fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dad lis-shalah, fala aqalla maka paling tidak paling punten min an ta'khudha hendaknya engkau memulai mana akhadha makna bada'a yabda'u bermakna memulai, akhadha ya'khudhu af'alus syuru'. Nabi ajarin alfiyah af'alus syuru', ada af'alul muqarabah, ada af'alur raja, makna harapan, makna harapan, kemudian ada af'alul qulub, ada makna af'alus syuru', makna memulai, af'alus syuru', makna memulai. Min antakhudha hendaknya engkau memulai fil isti'dad di dalam bersiap-siap lis-salati untuk salat min hini tasma'u di saat engkau mendengarkan al-adzana akan adzan min hini
tustasma'u sekiranya atau pada saat engkau mendengarkan al-adzan akan adzan. Artinya manabi kita kadinto kita bisa wudhu sebelum datang waktu salat, tak bisa hadir ke masjid, maka minimal kita kepanikah ampun amolain bersiap-siap di saat kita sudah mendengarkan adzan. Manabi ampun beda panggilan dari Gusti Allah, maka rukapuru kita keangkui cepet-cepet melakukan wudhu atau mengambil wudhu, ngala wudhu langsung. Jadi Allahu Akbar, ngala wudhu. Mun sudah luan ki buru neka sebelum adzan, neka sudah isti'dad, sudah bersiap-siap, sudah wudhu terlebih dahulu. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa kita kepanekah bersemangat betul bahwa kita ngakonen cek hambana Allah, cek puto ke Allah, kita sebelum dipanggil oleh Allah, maka kita sudah bersiap-siap terlebih dahulu. Mungkin senomor 2, manabi tak bisa laksanakin kadintoh paling punten kita enale karena adan sudah ate arsa ngecit cek mun panggil ban Allah langsung abek bersiap-siap ngala uduk pas ngalaksanakin sholat. Ini kesetop nih kan. Jadi tak usah toriko-toriko selain. Mana biampun maktubah kebaneka dilaksanakan sesuai dengan waktunya di awal waktu, empian tak usah norok toriko boleh. Toriko nih kabon, toriko bon. Jadi saya yakin toriko nih kan di atasnya cek mula syariat. Syariat puru beda torikot, puru beda hakikat, puru beda ma'rifat. Ketika Nabi is jalan akin syariat kebaneka, apa boleh panan sarang solat rawatibnya. Jadi sebelum dan sesudahnya solat maktubah menika ilaksanakan, neka pun top neka toriko nambian. Pun bisa dapat ka hakikat, sudah dapat bisa dapat ke tingkatan ma'rifat. Manabi dilaksanakan betul bersikokoh kalaban syariat tambian. Jadi can orang lambe sulam sabina S2 sulam sabina. Ani kamu laksanakin betul sampean insyaallah bisa dapat ke pangeran kalaban tingkatan ma'rifatullah. Jadi tingkatan ma'rifatullah ni kah la ampun abek sadar bahwa abek kebaneka salikulin nengah dalam sadar dalam tak sadar abek dalam tedung abek ani kah sampung terus ke pangeran. Mun kita nikah binyaan tak sambung ke pangeran. Nikah tingkatan syariat namanya. Makanya kita kepada nikah dalam tingkatan syariat katipun apa? Kita berusaha kaangkui terusan enga Allah ning dalam ateh terus sampai memancar keluar dari batin kita kepada nikah. Apa itu? Mancar keluar batin kita itu adalah setiap perbuatan kita kotuh selalu mencerminkan ada Allah di dalamnya. Selalu berkaitan dengan Allah, berta'alluq selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Le panikah saya diinginkan oleh syariat kita. Jadi al-isti'dad. Jadi nikah pun sekali lagi torikoh. Suatu saat berdesantreh atanya dengan almarhum Hadratus Syekh ke Abdul Waris bin Ilyas An-Nuqoyah. Abdina tero ngiring torikoh, ngiring abdina deka ajunan. Bula tak torikoh. Sing penting torikoh panika mon jalanakin solat selemak bektoh pada waktunya atau di awal waktu pon alaksanaakin solat sunnah rawatib akenekoh pace istiqomah nah tikoh kasantre le neko pon eko jakin toriko pon. Tapi tak usah leleng nyari toriko boleh, ko toriko Naksabandia, toriko Tijaniyah, tak usah. Pokok hulu syariat tapi moncet lakar bisa ampun koko syariat sampian mau mencari jalan pintas kaangkui menuju Allah, kaangkui toriko dikir la ilaha illallah ni dalam ate otabana Allah ni dalam ate atabana hu Allah Allahu dan semacamnya. Silahkan cari gurunya,
seorang mursyid yang bisa membimbing apa ruhaninya kita langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetimbian mun tak aturiku tak aku besah senika. Tapi di saat dan azikir la ampun betul pikirannya dalam dirinya sampian nikah merasa sakinah, merasa tenang nang dalam aten aku depan sampian. Apa boleh bahnan atoriko. Ini kan bicepetan boleh. Mun beda rohani si nyambi. Ini kan namanya seorang mursyid nih kan namanya. Jadi seorang mursyid. Sambi ben guru kaangkui ngadep deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malih tak leng-leng mololo. Mun ning tingkatan syariat ini kan leng-leng pun mololo. Mun ning di tingkatan toriko, ini kapon bisa cek ateh, bisa ngadep terus-terusan deka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah pun membawa suatu ketenangan. Makanya laulal murabbi lama araftu rabbi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Jadi mana bisa sobung pendidik, sobung guru bisa tak depak ke pangeran. Bisa tak depak ke pangeran. Tapi kita mungkin ya tingkatan mubtadiin, tingkatan belajar, katipun apa? Kita memperkokoh syariat terlebih dahulu, bejeng gulu kada petepak, wudu'un gulu kada petepak, laksanakan di awal waktu, dan nikah pun nejuh kepada lencelenah toriko. Nikah. Senomor 2 ki carana. Waqad qala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, fadlu awalil waqti ala akhiri ka fadlil akhirati ala dunya. Fadlu awalil waqti, adapun keutamaan awal waktu salat, adapun keutamaan awal waktu salat ala akhirihi atas akhirnya waktu, ala akhirih atas akhirnya waktu, kafadlil akhirati adalah ya, khabar syibhul jumlah namanya. Kafadlil akhirati adalah seperti keutamaan akhirat ala dunia atas dunia. Ala dunia atas dunia. Ala dunia atas dunia. Teti ting penting nah keutamaan na awal waktu sholat kepanikah atika dia keutamaan na akhirat atas dunia. Dan kita kak dito kadang tak sadar cek manabi akhirat kepanikah lebih utama, lebih baqa, lebih abadi. Muntunya panikah rosak, bedi rosak, orang bedi rosak, bedi matiah, yang dimiliki semuanya pasti ditinggalkan. Nikah kadang-kadang tidak sadar kita. Cek mon akhirat kepanikah lebih utama, lebih abadi daripada dunia. Apa? Karena kita seringkali noroen kuwatah nafsona kita. Menoroen kuwatah nafsona kita kepanikah, maka kita habis kehidupan kita. Iabi kalaben nafsona kita, iabi kalaben syahwat kita, saengkena odik ni alam dunia yang seharusnya kita kepanikah memperbanyak zadun, memperbanyak bekal, memperbanyak keuntungan seakan dibawa nenek akhirat. Nikah tidak didapatkan oleh kita. Apa? Sebabnya kita kadin toh noroen nafso, tunya melolo. Mun tunya melolo, maka hidupnya kita kadin toh bedi elang nilai, bedi elang keberkatan. Tunya tak penting, benih tak penting, penting juga cuman tunya juga pakai ada. Apa? Pentingnya tunya kepanikah, sekali lagi saya katakan, pentingnya tunya kepanikah kaangkui nompok bekal nocu deka alam akhirat. Muntada tunya bila senompok bekal, ya tak bisa. Makanya tunya kepanikah penting, bahkan bisa lebih penting daripada akhirat, dalam arti kita kaangkui nyareh mabenyak bekal untuk hidup yang selanjutnya. Ini kepentingnya tunya. Pentingnya tunya. Tetapi mana bitunya kepanikah kaangkui akhirat, maka tunya lebih penting daripada kehidupan akhirat. Apa? Karena tunya lebih dahulu daripada akhirat. Bentak tahu kita cek mun beda
dunya mun kita tak epaudi nang itunya. Teti pangeran kepanika nyiptaakin manusia dan itunya tade boleh setong. Allah kepanika zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, zat yang maha mampu atas segala-galanya. Sehingga Allah kepanika mempunyai keinginan kangku diketahui bahwa Allah kepanika maha besar. Makanya sampai-sampai dalam hadis qudsi itu buakin sareng Allah kepanika kuntu kanzan makhfiyan anhu. Jawabun Allah, sengko adalah bagaikan gudang yang begitu besar, tapi sifatnya rahasia. Kuntu kanzan makhfiyan anhu. Sifatnya rahasia. Allah kepanika adalah zat yang maha besar, tapi rahasia. Fa'aradtu an u'rafa bi fa khalaqtul insa. Maka sengkok karena sengkok adalah zat yang maha besar ben sengkok teroe ketahuan ben makhluk maka engkau nyiptaakin makhluk yang kok ben re bang engkau ben re tetapi manusia engkau ben re ciptaakin sareng Allah supaya gula ben sambian ngenal dek ka Allah ngenal dek ka pangeran dek ka zat semaha agung. Nikah nomor setong. Nomor 2, kula ben sampeyan cipta sareng Allah tak ada lain iki kadinto kaangkuy apa? Kaangkuy liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dadi kaangkuy ngabdi ka Allah. Dadi sebagai makhluk, sebagai hamba adalah mengabdi kepada Allah dan itunya. Apa? Supaya ontong ku laku nang akhirat. Arya arepna Allah. Artena mau kita kepanika ngabdi tak ngabdi ka pangeran. Pakon ben pangeran pas abiluk sompama, maka biluk kesampian maksiat kesampian dosa sampian tak pengaruh kepada Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan kebaikannya sampian. Allah tidak punya kepentingan dengan kejelekannya sampian. Tapi kita kepanika butuh ontong odik nang etunya katos deka akhirat. Apa semembawa jalan keuntungan nikah sekutu ikelakonin. Tantonah nikah adalah perintah Allah. Tero ontongah jauhin larangan Allah. Tantoh anikah kepentingan kita kangku selamat dunia sampai akhirat. Nikah. Jadi awal waktu KN makleta kerjet kita maksudnya. Makleta kerjet bahwa awal waktu ada lebih utama bagaikan keutamaan akhirat daripada dunia. Makanya al-baqiyatu khairun minal faniyah. Jadi akhirat ada lebih utama daripada dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam awalul waktu adapun awalnya waktu ridwanullahi adalah kerelaan Allah. Ridwanullahi adalah kerelaan Allah. Wa akhiruhu adapun akhirnya waktu afullahi adalah ampunan Allah. Afullahi adalah ampunan Allah. Neng awal waktu kepanika ridwanullah. Artena dalam. Kan banyak orang seada buakin tero oleh ridwana Allah. Tero kengenga ridwana Allah. Keng kun lencelen kadang tak nenengi ridwana Allah. Ini kata balik nih kayaknya mana? Tak balik. Terus selama tero oleh ridwana Allah keng kun lencelen aben kelakon aben tak nenengi ridwana Allah. Derma seneneng ridwana Allah. Iya awal waktu abajang langsung awudu entar ke masjid ngelaksanakin perintah-perintah Allah selain Arya nyamana ridwanullah. Wa akhiruhu afullah ampunan Allah. Ari kek ning kek Arya. Kun oleh ampunan Allah bisa saja dosa semangken kun seesapora ben Allah. Afullah pola na terlambat cuma kini ke se pun apa nyamana seesapora sareng Allah. Tapi mun oleh ridwana Allah aba lunas kepi. Jadi tu semulai lambat
sampai dekat detik kehidupan makin pun oleh ridha Allah, oleh pengampunan Allah. Ini kasobung lunas. Tapi mungkin oleh afullah ni bisa saja cuma tu sesemangkin. Ini kemangkan keutamaan awal waktu ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Jadi saya kabuto apa? Ridwanullah, ridana Allah. Apa mak oleh ridana Allah? Soalnya perbuatan baik kita dengan kebaikan Allah bagi kita, kasih sayang kita dengan kasih sayang Allah kepada kita, itu tidak sebanding. Makanya berdebu fadlun minallah, keutamaan Allah, ridwanun minallah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lenikah makanya bah pada ridwanullah. Boleh apa? Boleh tak sebanding. Akal aku hujung misalnya. Dan ini tak sebanding nih dengan pengampunan Allah. Apa? Sebabnya kelakuan bejeng saos, kaki harus lahar, pikiran kita harus lahar, atena perasaan kita harus lahar. Tak menyetong sekali, tak khusyuk sekali. Dan ini kapah penting kalaban ridwan Allah. Tak sepenting. Makanya kita doa ke Allah katipun apa selalu mendapatkan ridwana Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji terus ridwana Allah, tojuk teka-teka rekan je takah ladu ke tondu sumpah mana ya terok oleh ridwana Allah. Siapa sih tak terok oleh ridwana Allah? Terok kapi kengkuun abek kadang-kadang lalai. Tapi mula apa ngerasa cek mun abek lalai ni kebiasaan nucuah dekat kesungguhan dalam kelakuan dalam ibadah. Ni kemun pun abang rasa susah mun abek lalai dalam ibadah pasti abang rasa. Ani kebiasaan tak usaha kaangkui apa? Kaangkui memperbaiki diri. Tak muhasabah sama sekali kan. Lanjut. Walaika dan atas kamu bil muhafadzati menjaga ala sunani atas sunnah ar-ratibati rawatib, menjaga sunnah rawatib sebelum samarina duhur, sebelum asar tadek samarina asar, tadek samarina maghrib, bedah samarina maghrib, sebelum dan sesudah isya salat rawatib. Njak mepah ngutia kina marina subuh pah pejeng salat sunnah misalnya. Maharina asar pah pejeng salat sunnah. Ame ruwa mepah beda sing ngutiakin. Ya mon salat qada tak masalah. Mon salat qada tak masalah. Segera, wajib segera bahkan. Allati arsyada yang menunjukkan kepadamu asyar'u apa syariat. Arsyada yang menunjukkan kepadamu asyar'u apa syariat ila fi'liha atas melaksanakan sunnah ila fi'liha atas melaksanakan sunan qoblal maktubati sebelum maktubah, sebelum salat wajib, wa ba'daha dan sesudahnya maktubah, wahdhar dan hati-hatilah engkau. Tengah hati aku leban sampean. Wahdhar dan hati-hatilah engkau annata sahalah la'alla shawab annata sahalah, mungkin keliru cetak nih Kak. Annata sahalah takasala yatakasalu, tanasalah tasahala yatasahalu. Annata sahalah kita menganggap gampang, tasahalah menganggap gampang, bitarki syai'in dengan meninggalkan sesuatu, minha dari as-shalah al-maktubah, wama dan sesuatu fata yang ngepot apa ma, artinya pot ini kan maksudnya terlewatkan, pot namanya terlewatkan kah kepadamu, minha dari maktubah, li'udhrin karena udzur, fabadir maka bersegeralah engkau, biqadaihi dengan
mengganti syai' minha atau ma fataka, biqadaihi dengan mengganti ma fataka minha li'udrin. Jadi kita nengkan to epakon tengateh manabi beda solat wajib setertinggal karena odur, maka kita kudu segera keangkui mengkodok atau mengganti. Beda pendapat ulama. Manabi pejang kepaneka tertinggal karena odur, wajib segera diganti. Tak milih kobek to haram, tedung misalnya talempes ke kulaku takar matuare. Wajib apa jeng langsung. Padahal yang sesungguhnya tidak boleh melaksanakan sholat apapun, tapi karena meninggalkan kewajiban, maka can ulama mereka wajib segera menggantinya. Tapi mun bengal andi niatan keangkui meninggalkan sholat, tak usah mengganti sholat tersebut, walaupun beda saya mengatakan wajib mengganti tetap. Apa? Karena dia adalah munafik. Tetapi mau nanti niatan meninggalkan sholat, mereka tidak usah diganti sholatnya, karena kata ulama dia sudah munafik. Walaupun beda, saya menyatakan tetap wajib. Mereka tetap tentang masalah hukum. Fabadir biqada'ika, segera untuk mengganti. Wa alaika, dan atas kamu bil khusyu'i dengan khusyuk. Bil khusyu'i dengan khusyuk fi shalatika di dalam salatmu, wa huduril qalbi dan hadirnya hati, wa huduril qalbi dan hadirnya hati, wa tahsinil qiyami dan memperbaiki qiyam, tegak lurus, wa tartilil qiraati dan mentartilkan bacaan, memperbagus bacaan, wa tadabburiha dan merenung qiraah, wa itmamis sujud dan menyempurnakan ruku colet-coletan, was sujud dan sujud patenang patumaknina, wasairil alkani dan semua rukun-rukun, wal muhafadzati dan menjaga ala sunani atas sunnah-sunnah, wal adabi dan etika, allati nadaba yang mensunnahkan kepadamu asyar'u apa syariah, ilal amali untuk melaksanakan biha dengan allati fi sholatika di dalam sholatmu, wal ihtirazi dan menjaga amma dari suatu yujibu yang menyebabkan apa ma nukson akan kurang atau kekurangan, nukson akan kekurangan fi sholati di dalam sholat, au yafutu atau hilang wujudul kamal, apa adanya kesempurnaan, wujudul kamal apa adanya kesempurnaan. Jadi kita kadito yang jurakin khusyuk dalam melaksanakan sholat. Jadi panggempang tahu kapi nih kapon kita. Jadi kita khusyuk nih dalam sholat. Pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk atau tidak? Dan nikah seperlu iki-iki nih dalam sholat gula ben sampean. Sholat gula ben sampean. Khusyuk, jadi hadir ati kebanika. Maksudnya hadir ati kebanika asampung kita kadinto arasakin cek mun dalam salat kadito depan junan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita kebanika tormator de Gusti Allah. Dan ini kenyamanan hudurul qalbi. Jadi kita salat kebanika kan munajat. Jadi munajatur rabbih kadito fasilitas
Kaakui bermunajat berbisi-bisi kalaban Allah secara langsung. Makanya solat kebaneka afdalul amal. Jadi afdalul amal paling utama na perbuatan-perbuatan ikikat itu solat. Jadi solat mun tepak solat maka perbuatan selain insyaallah tepak. Mun solat tadi terima sareng Allah maka perbuatan selain insyaallah terima sareng Allah. Ini ke solat. Jadi sebagai pangkan utama dan paling utama untuk semua perbuatan-perbuatan kita diterima oleh Allah ada di dalam solat. Maka solat kebanyakan kompleks. Kena ning dalam solat. Nyoon rezeki beda, nyoon kesehatan beda, nyoon pangkat beda, nyoon ketentuan Allah si fokus beda, nyoon penapanya mana nyoon kenyamanan udi satu aja nah. Nah, nikah beda sampai ning dalam solatnya. Satu aja nah beda ning dalam solat. Nah, nikah khusyuk, hudurul qalbi, wa tahsinul qiyam, cek patain mainan, paarepaan abajang, dan ini cek patain mainan. Jadi paarepaan mancing, pategak, cek patai nunduk, pategak. Nikah selama masih bisa tegak, wajib tegak. Wa tartilil qiraah, bacaan Fatihah terutama dan ayat-ayat Al-Qur'annya. Ani kekotuh bagus. Patekes kotuh bagus patepak makhorijul hurufnya. Wa tadabburiha mun bisa merenungi arti-artinya. Lenikah yang membawa kehusuan dan kehadiran atina kita di dalam salat. Jadi Allahu Akbar. Jika dermah perasaan selain Allah kepada bisa elang di saat Allahu Akbar. Bisa elang perasaan-perasaan selain Allah ini bisa elang. Mana bihu khusyuk. Jadi wa tadabburiha kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Misalnya, lain kah kita apang rasa ben kiki arte inni wajjahtu ya Allah abdi telem ngadep deka ajunan kalaban mukah abdi telem ya Allah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat bagi zat yang telah menciptakan langit dan nikah nyarteen ning dalam atena kita nikah ngertiin na ate kepanikah bisa masetong perasaan deka Allah. Jadi matade perasaan selain Allah. Wa tadabburiha. Wa itmamir ruku. Jadi ruku jolet-joletan. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus bocah kalaban khusyuk. Wasujud sujud juga. Jadi cak sampai lecon-lecon. Wasaidil arkan ben satu aja nah rukun-rukun selain. Satu aja nah rukun-rukun selain. Ben sunnat ben etika selain sejat lakar ianjur akin oleh syariat ning dalam salat. Tetih kita panikah ada dari bentuk-bentuk sebisa ngurangin dekan nilainya salat. Termasuk akulih misalnya. Akulih. Lain ini kamu tadi kebutuhan cepat akulih. Sanausat tidak membatalkan kepada sholat. Amma yujibu nukson fi sholat au yafutu wujudul kamal. Tidak sampai ngalaksanakin kelakuan yang dalam sholat sebisa mata deka kesempurnaan sholat. Dan ini kan seperlu diperhatikan oleh kita. Makle laku misalnya orang yang sibuk. Urusan sholat pakun cek pati masih sibuk nih dalam sholat. Urusan sibuk ya sibuk saninga. Sibuk tapi di luar sholat. Urusan sholatnya pakun pacintrong ke Allah. Pakun matenang dalam melaksanakan sholat. Pakun khusyuk kita dekah Allah. Karena saya ngatur satu aja kelakuan kepanikah adalah Allah. Tetima Nabi ampun lepas zat yang maha mengatur satu aja aktivitas kita, maka kita karesi sibukun kun nilai kelakuan kadang tade marih kelakuan kadang tak marih. Nikah mun jauh dari zat yang maha mengatur kehidupan. Kita sadar bahwa kita kebaneka tetap iatur dalam segala bentuk aktivitas.
ben pangkat kesibukan kepanika tak pedi pada pak sareng Allah mun tak kengcet lakar ben Allah paringen kekuatan kaku ngatur. Mangkana cek pateh jauh dari zat semaha ngatur kekuatan abe ben maha ngatur deka sateja aktivitas abe. Nikah saingkeuna Nabi andi pelanggaran sama nikah, maka kita takkan pernah sibuk kalaban sesuatu di dalam solat untuk selain Allah. Fa innaka idza fa'alta, fa innaka maka sesungguhnya engkau idza fa'alta apabila engkau mengatakan mengerjakan dalika akan hal tersebut, kharajat maka mengeluarkan salatuka apa salatmu, bayda akan putih, musfiratan kuning, takuluh mengatakan salat, hafadzakallah kama hafattani wa illa kharajat sauda'ah muzlimatan takul dayya'akallahu kama dayya'tani. Nikah salat nikah. Kharajat mengeluarkan salatuka apa salatmu, bayda'a akan sinar putih, nyinar mepote musfiratan kuning, takuluh yang mengatakan salat hafadzakallahu kama hafattani, Allah menjagamu kama hafatani sebagaimana engkau menjaga aku. Ini ke solat ni ke abentar. Solat abentar. Solat kita kan itu ada bu dekat orang yang melaksanakan solat. Dari mana debu na solat? Debu na solat. Nenek kan kharajat salatukah bayda musfirah. Jadi mengeluarkan cahaya putih yang menguning, kekuning-kuningan. Salat pahadebu. Allah aja gebeen sebagaimana engkau menjaga saya jangan salat. Jadi siapanya mana? Mister Harry misalnya. Harry cong ben ejaga ben Allah. Arapa? Karena beenjong ajaga sengkok jam salat. Ajaga sengkok jam salat. Engkau ejaga ben maka Allah bedi ajaga ben. Tetapi mun salat rela ejaga ben kita, maka Allah yang akan menjaga orang yang melaksanakan salat. Tak usah nyari apa namanya ilmu bela diri, tak usah. Mun aja ke solat yang akan menjadi bela dirinya. Tak usah nyari penolak, mun solat sudah ijaga. Solat yang akan menangkalkan segala-galanya yang bisa mungkin membahayakan dekat abah. Mun solat ijaga. Jangan bejeng nih kak, jangan bejeng. Tahu dan kak suara na bejeng? Tak tahu. Kan ini kan? Tak tahu kan? Tapi nyata-nyata nah solat kepanika bisa berbicara. Makanya aku laku segala aktivitas, segala perbuatannya gula ben sambian abenta kan. Benih gula ben sambian ku laku saya jawab ke pangeran. Demma ku laku are Selasa roben. Mata ngaji, demma ben. Padahal yang wajibakin. Misalnya, benih le sanambian. Artinya dito kayak tabu misalnya. Tak bisa cucur mun ku laku. Cucur asli cucur. Benar mah kalau 12 malam. Dan mah kalau 12 ban. Muka lebangi di budi ban. Misalnya. Ini kan bercucur. Memun setia mun jangan lesan ada meledak. Tapi mun ku laku tidak berhadapan dengan Allah. Kelakuan 6 biar saya jawab. Ibekelen ben kelakuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lu mun urusan mulut jangan sampai bicara. Aku tutup pada saat ini dan yang akan berbicara tanganmu dan yang akan menjadi saksi adalah kakimu. Ada
kelentong colok. Mun setia bisa soko saya kelentong, tapi mun ku laku soko siapa bentangan tangannya kita. Nah, ini kan solat yang akan berbicara, solat yang akan mengamankan kehidupannya kita. Wa illa muntahoso, wa illa dan jikalau tidak horojat maka mengeluarkan solat sauda mudlimatan, sauda akan hitam mudlimatan yang hitam, mudlimah yang menaungi, keluar jelang. Mon bejeng tak jaga kelaban saya keluar jelang. Mangkana orang mun tak bejeng tak asinar sekalian beri. Orang mun tak bejeng tak asinar sekali. Mun beda bejeng kata celang bersinar. Tina mak celang enggak songkok nasional misalnya. Pah enggak songkok nasional. Ari beda sinarnya. Ketemu. Kerasa bun orang sehingga bus akhir kerasa. Tapi mun tak bejeng cet orang celang. Iya pah redup jadi bahanan. Tina mak beriin lampu merkuri. Iya mah akun redup. Cerengan bersinarnya orang yang sholat itu bisa melebihi sinarnya merkuri. Kan ini kan? Artinya bisa menghilangkan gelapnya malam. Tapi mula tak bejeng, senar tak keluar sekali. Tina mak yodin merkuri pen ari pen malam. Tak kira bersinar. Tak kira bersinar. Nah, ria pitena. Apa? Karena yang menyebabkan bersinar orang kemenika adalah sholat. Takulu jangan bejam. Takulu dayyaka Allah kama dayyatani. Sholat berbicara dayyaka Allah menyia-nyiakan engkau kama dayyatani sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Mun la loppa ka bejeng, mun la tak patai edip ka bejeng, maka oleh Allah dibiarkan hidupnya dia itu. Tina mak nyari rezeki ka bere ka temor, mak nyari rezeki ka koncoan langit, mun tak yetinin ban Allah, mun tak de bejeng tak kira iparing ban Allah. Kecuali istidraj, kecuali salat ban Allah. Ya taneng benko ya pecura ada apanya mana ada rima sekalian pak taneng ben Allah paring ngaki apa saya minta ini tak bejeng teman istidraj keng saya enggak ku laku kan saya meninggal jadi mau istidraj lah ni kah napanya mana iancam sareng Allah sambil lalu iparingin tapi iancam pedih siksaannya ku laku manabi istidraj. So naki waqad qala alaihi salatu wassalam laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Laisa tiada lil mar'i bagi seorang min salatihi dari salatnya illa ma kecuali sesuatu aqala yang mengatakan apa ma minha daripada sholat minha daripada sholat. Jadi yang akan berbicara itu adalah sholatnya seseorang yang dilaksanakan. Jadi biar oleh lecek mana bimangken tapeh mun ku laku aneka pun tade kesempatan kangkui lecek. Siapa entah benilesannya kita tapi semua amal perbuatan jelek dan perbuatan baiknya kita. Jadi semoga kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, menghadirkan hati. Tidak hanya bisa melaksanakan sholat dalam bingkai syariat, tetapi kita melaksanakan sholat dengan bertorikoh. Sehingga bisa menghadirkan hati, bisa mengkhusyukkan hati, bahkan mungkin bisa kita mencapai tingkatan hakikat dan bahkan mungkin ma'rifatullah. Jadi jadikanlah sholat sebagai tameng kehidupan kita dan sebagai penarik keberkahan dalam kaudina kula ben sampeyan. Sekali itu bisa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.